فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kita di tempat yang mulia ini mengantarkan kita sebagai orang-orang yang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini pula lah kami diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam melalui majalah Madani bahwa hendaknya seorang khatib menyampaikan judul khutbah yang sama di seluruh masjidnya, yakni judul khutbah pada 6 Oktober 2023, menyiapkan generasi yang tangguh. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini, di bulan yang mulia ini, kemarin kita telah melaksanakan bersama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil suri tauladan beliau. Di bulan ini juga ada momentum yang sangat bersejarah, yakni disematkannya Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Lalu juga ada momentum Hari Santri, resolusi jihad Kiai Haji Hashim Ash'ari yang mengajak kepada seluruh santri dan para ulama bahwa kemerdekaan ataupun memberikan contoh kepada para pemuda pada saat itu untuk mengambil poin bahwa tidak ada yang namanya penyekatan maupun tidak ada lagi rasa perbedaan. Kita semua ini sama di mata hukum maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di hari mulia yang khatib sampaikan, mata kita tak henti-hentinya ataupun telinga kita tidak henti-hentinya mendengarkan sebuah berita bahwa sepekan ini berturut-turut ada kasus perundungan yang dialami oleh seorang anak. Bahasa kasarnya, perundungan itu adalah pengeroyokan yang mana dilakukan oleh anak-anak muda, anak-anak sekolah. Bahkan mereka tidak malu, tidak ada rasa malunya menunjukkan kehebatan mereka di media sosial. Ini fenomena apa jamaah yang kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Ada seorang pemuda harapan bangsa, tetapi justru mereka menunjukkan sikap-sikap yang tidak bagus dan tidak patut untuk ditiru oleh seluruh anak-anak yang ada di Indonesia. Dan ini menjadi perhatian bagi seorang pendidik, baik orang tua, seorang guru, bahkan para mubalik yang ada di sekitarnya pada saat ini. Ada apa? Kenapa anak-anak sekarang brutal? Anak-anak sekarang gampang untuk memukul, membuli, bahkan mengeroyok temannya satu kelasnya. Dan itu anehnya jamaah diupload sebagai wujud eksistensi mereka di dunia para pemuda. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit khatib memundurkan kasus ini bahwa terselenggaranya atau tercapainya sebuah pendidikan itu tidak terlepas dari 3 mata rantai. Yang pertama adalah bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana pendidikannya, gurunya, dan bagaimana lingkungan yang ada pada saat anak itu berkembang. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama melihat diri kita. Kalau kita ini adalah seorang orang tua dari anak-anak yang kita miliki adalah anak-anak muda,
Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambillah dari ayat Allah. Quran surah An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim. Hendaknya seseorang itu hendaknya khawatir dan takut akan generasi-generasi yang akan tumbuh itu dengan akhlak-akhlak yang tidak mencerminkan Islam. Wal yattaqullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi menurut para ulama ini, hendaklah kalian semua takut kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya kalian berucap dan katakan kepada mereka itu dengan perkataan-perkataan yang lembut. Dari dua poin ini jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah menjadi solusi bagi kita. Yang pertama, wal yattaqullah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita seorang tua, orang tua dari anak-anak kita, guru daripada anak-anak kita, maupun lingkungan yang ada di sekitaran kita itu hendaklah mencerminkan takwa dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya di dalam pertumbuhan psikologi anak itu? Hendaknya kita adalah menjadi orang yang menjadi contoh pertama daripada anak-anak kita. Kita saat ini sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, tapi kita lupa bahwa di belakang kita ataupun di dalam pengayoman kita ada anak yang selalu mencontoh kita. Maka jamaah kaum muslimin, kita saat ini, anak-anak kita ini gampang meniru yang negatif karena di dalam rumahnya tidak ada contoh bagi dirinya. Mana ayahku yang rajin ke masjid? Enggak lagi ke masjid. Mana ayahku yang katanya itu saya pulang selalu menghampiri aku? Kita mungkin sekarang ini sudah minim jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka dengan minimnya itu karakter yang akan menumbuhkan takut kepada Allah justru jauh dari harapan. Maka anak-anak kita ini sekarang ini disuruh solat agak sedikit sulit ataupun memang susah sekali karena kita mungkin diri kita sendiri tidak menjadi contoh bagi mereka. Maka kita kembalikan kepada Al-Quran. Kalau kita ini orang tua, berikan contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik yang paling rendah adalah tampakkan kepada mata mereka, anak-anak kita itu, kita ini adalah orang-orang yang bertakut kepada Allah. Dan dalam implementasinya adalah tunjukkan kepada mereka, kita antarkan anak kita ke masjid, solat berjamaah. Kalaupun tidak, contohkan, nak, bapak sudah siap ke masjid. Tunjukkan, itu adalah contoh yang paling berharga yang tidak akan pernah anak itu lupa sampai nanti kita meninggal dunia jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqulu qawlan sadida, ini adalah implementasi dari pembentukan karakter yang ada di lingkungan. Siapa teman anak kita? Siapa hari-hari bersama anak kita? Dan siapa yang mewarnai anak kita? Kalau ada kata-kata yang lembut dalam Al-Quran itu, maka hendaknya seorang anak itu diberikan nasihat. Dan nasihat pertama ternyata itu kembali lagi ke keluarganya. Kalau anak itu 24 jam, 8 jam saja mereka bersekolah, pulang sekolah mereka 8 jam lagi bersama kawan-kawannya, lalu kapan bersama kita? Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak sekarang agak susah dibentuk karakternya karena mungkin jauh daripada panggang daripada api. Itu menurut kata orang tua kita dahulu. Maka ayo, bukan kami bermaksud menggurui, bersama-sama kita rangkul anak kita. Setelah kita memberikan contoh yang baik, nah, bapak ini sudah tidak muda lagi, engkaulah penerus, engkaulah pewaris. Maka jangan sampai bapak tinggalkan dirimu, nanti akan ada dosa yang mengalir kepada bapak. Sampaikan, Pak. Bagaimana kalau kita sudah meninggal, anak-anak kita terus bermain gadget, terus jauh dari masjid, terus dia melakukan perundungan, mengupload, bermedia sosial tanpa ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita berikan nasihat kepada mereka, ingatkan, bentengin mereka dengan pergaulan-pergaulan yang bebas. Bagaimana anak itu bersikap,
bertutur kata kepada orang tua diajarin, bertemu dengan saudaranya, berteman dengan saudaranya, itu kita ajarin. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika seorang ayah sudah mentekadkan dirinya, saya pengen punya anak soleh, dan kesolehan itu wujud, mereka rajin mengaji, rajin ke masjid, lalu akhlaknya kepada orang tua bagus, bertemu dengan teman sebayanya bagus, dan kita batasi semua itu jamaah, maka kita akan memiliki generasi-generasi yang tangguh. Mungkin tidak setangguh Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi mereka tangguh di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rajinnya dia ke masjid, itu menjadi karakter yang terbaik di akhir zaman. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari khutbah yang singkat ini, ayo sama-sama kita meminimalisir perundungan ataupun kejahatan terhadap anak, pembulian terhadap anak, bahkan mereka membatasi tayangan-tayangan kepada anak. Lebihlah kita dekat dengan anak, karena anak kita lah karunia dari Allah, dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban olehnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allah